Sejarah rel kereta api Rangkas Bitung Labuan. Sejarah perkeretaapian di Indonesia, bermula dari ide tanam paksa yang dicetuskan Gubernur Jenderal Belanda Van de Bos pada tahun 1830. Pada akhir periode 1800-an, perusahaan kereta api Staatssporwegen (SS) sedang sukses-suksesnya membangun dan mengoperasikan jalur kereta api di Pulau Jawa. SS mengambil alih perusahaan kereta api swasta era Hindia Belanda, Nederlands Indische Spoorweg atau NIS. Didirikan oleh pemerintah kolonial pada tanggal 6 April tahun 1875, proyek pertama adalah renovasi stasiun Bogor menjadi lebih megah pada 1879. Mereka pun melakukan ekspansi di wilayah Banten. Dua alasan utama pemilihan pembangunan moda kereta api. 1. Alasan ekonomi. Hasil perkebunan atau olahannya yang terletak di pedalaman dapat diangkut ke pelabuhan dengan cepat dan murah, sehingga persaingan harga dan profit bisa terjaga. Dua, alasan militer. Dengan moda kereta api, mobilisasi pasukan dan alat berat dapat dilakukan dengan cepat ke daerah pedalaman, jika ada pemberontakan dan ancaman. Ekspansi SS ke Banten ditandai dengan dibangunnya rel yang menghubungkan Batavia, Rangkas Bitung, dan Anyer Kidul. SS mengantongi konsensi pembangunan relnya pada 1896 yang didasarkan pada Stadsblad TB 1896 nomor 180 tanggal 15 Juli tahun 1896 untuk lintas Batavia Anyer dengan lintas cabang Duri Tangerang dan Tanah Abang Gambir. Stasiun Rangkas Bitung diresmikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1899. Rel Batavia Anyer berhasil dibangun. Tak berhenti sampai di sana, SS juga membangun jalur lintas cabang ke Labuan dari Rangkas Bitung. Dengan kata lain, rel di Rangkas Bitung bercabang menjadi dua, satu ke Anyer dan satu lagi ke Labuan. Labuan menjadi stasiun paling barat di Pulau Jawa. Rel Rangkas Bitung Labuan mulai beroperasi pada tanggal 18 Juni tahun 1906 untuk melayani angkutan penumpang dan barang. Pada masanya, jalur ini berperan dalam menggerakkan ekonomi Banten karena kereta api jadi andalan untuk mendistribusikan garam dari gudang-gudang yang ada di Labuan. Selain ditujukan untuk membuka keterpencilan daerah Banten, jalur Rangkas Bitung Labuan terutama juga digunakan untuk pengangkutan hasil perikanan. Labuan merupakan pelabuhan perikanan, dan dari sini di pagi hari, komoditas perikanan diangkut ke Batavia. Jalur Rangkas Bitung Labuan ada 14 pemberhentian meliputi, Stasiun Pandeglang, Stasiun Cibiuk, Stasiun Cimenyan, Stasiun Kadukacang, Stasiun Sekong, Stasiun Cipecang, Stasiun Cikaduen, Stasiun Saketi, Stasiun Sodong, Stasiun Kenanga, Stasiun Menes, Stasiun Babakan Lor, Stasiun Kalumpang, dan pemberhentian akhir Stasiun Labuan. Di Stasiun Saketi ada percabangan Kebayah, jalur sepanjang 89 km yang dibangun hanya dalam 1 tahun oleh Jepang dari tahun 1943 sampai 1944, memakan korban hampir 60.000 Romusya. Jalur ini diperuntukkan untuk mengangkut batu bara. Merujuk pada jadwal perjalanan KA yang diterbitkan pada tahun 1931, yang bersumber dari Officiële Reisgids der Spoor- en Tramwegen en Aansluitende Automobieldiensten op Java en Madura, tergambarkan bahwa dari Rangkas Bitung Labuan terdapat 7 kali perjalanan KA dalam sehari. Sedangkan dari Labuan menuju Rangkas Bitung terdapat 6 kali perjalanan KA dalam sehari. Waktu tempuh perjalanan rata-rata adalah 2 jam 30 menit. Perjalanan dari Batavia menuju Labuan atau sebaliknya pada saat itu, mengharuskan perpindahan KA dengan relasi Batavia Rangkas Bitung PP. Kereta penumpang yang digunakan adalah dari kelas 2, kelas 3 dan kelas 3 khusus untuk warga pribumi. Pengoperasian jalur Rangkas Bitung Labuan diambil alih pada tahun 1945 oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, DKARI, yang merupakan perusahaan kereta api milik pemerintah Republik Indonesia.
Dalam dekade 1950 sampai 1960 akhir, lalu lintas ini cukup ramai dengan perjalanan kereta penumpang dan barang sebanyak 5 kali sehari pulang pergi. Kereta api pertama berangkat sekitar pukul 5.13 dari Labuan dan tiba sekitar pukul 7.51 pagi di Rangkas Bitung. Kereta api terakhir berangkat dari Rangkas Bitung sekitar pukul 4 petang dan tiba senja hari, pukul 18.24 di Labuan. Stasiun paling sibuk di lintas ini, di luar Rangkas Bitung, adalah Labuan yang melayani naik turun penumpang sebanyak 53-136 ribu orang per tahun serta pengangkutan barang hingga sejumlah hampir 7.000 ton per tahun, di antara tahun 1950 sampai tahun 1953. Stasiun kedua tersibuk adalah Menes, yang melayani antara 44-89 ribu penumpang per tahun pada kurun waktu yang sama. Kereta api di lintas ini pada masa lalu dimanfaatkan, salah satunya, untuk mengangkut ikan dari Labuan untuk dijual ke Jakarta, dan sebaliknya membawa garam dari Tanah Abang untuk pembuatan ikan asin di Labuan. Rel Rangkas Bitung Labuan beroperasi 76 tahun lamanya. Pada 1982 layanan kereta api di jalur ini resmi ditutup karena kalah bersaing dengan moda transportasi darat lainnya. Sejak itu pula infrastruktur relnya menjadi terbengkalai meski masih ada jejak jalur KA. Rangkas Bitung Saketi Labuan lebih jelas dan mudah dikenali serta masih cukup menyisakan banyak aset peninggalan. Beberapa bekas bangunan stasiun seperti Warung Gunung, Saketi, Menes, dan Labuan masih tegak berdiri meski, terkecuali Saketi, semuanya dalam kondisi yang tidak terawat. Kondisi bekas bangunan stasiun Pandeglang dan Kadukacang malahan lebih menyedihkan karena sudah dapat dikatakan hampir hancur dan tinggal tersisa sebagian kecilnya saja. Bangunan lainnya seperti bekas jembatan masih bisa dijumpai di Cimanunjang, Saketi. Peninggalan peralatan-peralatan lainnya seperti bekas menara air dan keran air lokomotif uap dapat dijumpai di emplemen bekas stasiun Pandeglang dan Labuan. Salah satu bangkai rel inilah yang saya temukan saat lari pagi di pemandian air panas Gunung Torong, jalur antara Cibiuk-Cimenyan. Demikianlah sejarah singkat jalur kereta Rangkas Bitung Labuan yang sebenarnya ingin direaktivasi namun dibatalkan karena kendala pandemi COVID. Mudah-mudahan pemerintah berikutnya bisa menjadikan reaktivasi jalur kereta sebagai prioritas, sehingga kita bisa wisata ke daerah Labuan dan sekitarnya lebih cepat dan murah ya guys, selain kecepatan distribusi barang.